Barang siapa, maksudnya ya, barang siapa yang diberi oleh Allah umur sampai 40 tahun atau 50 tahun, apalagi lebih, maka tidak ada alasan bagi dirinya, Barang siapa yang diberi oleh Allah umur sampai 40 tahun atau 50 tahun, apalagi lebih, maka tidak ada alasan bagi dirinya, Maksudnya tidak ada alasan bagi dirinya apa? Orang kalau udah umurnya 40 tahun, apalagi 50 tahun, apalagi lebih, maka fokuslah dalam dua hal saja, ibadah dan akhirat. Makanya jangan sampai kita mau dipusingkan dengan urusan dunia yang itu tidak membawa manfaat untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk beramal cerdas di waktu terbatas, di usia terbatas. Rugi kita kalau kita tidak bisa memaksimalkan kehidupan kita ini, akhir kehidupan untuk dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Sangat rugi dan sangat rugi. Jamaah sekalian, saudara musliman, kita diingatkan juga oleh sabda Nabi. Hadis ini sudah masyhur di kalangan kita, tapi rasanya perlu diingatkan kembali. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya. Sehatmu sebelum sakitmu. Jadi nggak ada ceritanya orang tuh sehat terus, nggak ada. Pasti orang akan mengalami sakit. Bapak Ibu pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Ya, situ ya. Masya Allah. Sehatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu. Ketika kamu diberi kemudahan kelapangan rezeki atau dalam kekayaanmu, sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Tapi ingat, selamanya kita nggak akan pernah jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan jika kita gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Karena orang yang rajin bersedekah itu bahkan dalam syariat bal yazid, bahkan akan ditambah keberkahan. Kemudian mudamu sebelum tuamu. Pada akhirnya kita semua juga akan mengalami tua. Dan hidupmu sebelum matimu. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu. Ayo jamaah sekalian, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih bisa mendengar, masih bisa berdoa, masih bisa mendoakan yang lainnya, masih bisa bersedekah, masih bisa banyak berbuat kebaikan, maksimalkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya umur kita tuh sampai kapan. Mestinya cukup menjadi ibrah dan pelajaran bagi diri kita. Kematian tidak harus dialami dengan melalui tua rentak dulu, nggak harus sakit dulu. Berapa banyak orang yang di tempat olahraga yang mestinya sehat malah mati. Beberapa waktu yang lalu saya ya dapat cerita ketika ngisi di satu keluarga ini keluarga orang kaya. Ini main golf, sehat, tidak tampak sakit. Wong dari rumahnya dia juga nyupir mobil sendiri kok. Tapi apa? Ya waktu dia main golf itu tidak lama kemudian jatuh, ya. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Pernah mungkin jamaah tahu pemain Kamerun, pemain bola Kamerun habis menendang masuk gawang gol, kemudian dia loncat-loncat. Orang-orang teman-temannya juga senang loncat-loncat, bisa loncat-loncat, dia jatuh, ambruk. Dikira teman-temannya itu adalah ekspresinya, nggak tanya Pak, mati juga. Ya. Maka jamaah sekalian, yuk selagi kita masih diberi kesempatan umur waktu rezeki Allah, maksimalkan. Dan itu salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempatmu sebelum sempitmu. Ingat jamaah sekalian, dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit, Pak? Bu?
Saya nggak tanya jam. Kalau jam panjenengan mesti langsung jawab 24 jam. Kenapa saya tanya menit? Untuk menyadarkan diri kita ternyata masih banyak sekali waktu yang terbuang. Satu hari satu malam kalau kasih kita waktu 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit itu yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Karena dalam pandangan Islam, waktu adalah kehidupan. Kehidupan adalah waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Dan orang yang menyia-nyiakan kehidupan berarti, saya ulangi, dalam pandangan Islam waktu adalah kehidupan. Kehidupan adalah waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu berarti dia menyia-nyiakan kehidupan. Dan orang yang menyia-nyiakan kehidupan berarti nyanyiin waktu balik lagi loh Pak, gak kelar-kelar nanti. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan kehidupan berdosa. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian manusia pasti akan dimintai pertanggungan jawab dari nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka terkadang 3 bulan itu lebih bermakna, lebih berharga, bernilai di sisi Allah ketimbang 65 tahun. Ya. 3 bulan itu lebih bermakna, berharga di sisi Allah dibanding dengan 65 tahun, bahkan 70 tahun sekalipun. Kok bisa begitu ya? Kenapa? Karena selama 60-70 tahun dia sia-siakan waktunya, tidak dalam ketaatan, tidak dalam keimanan, tidak dalam ibadah. Banyak melakukan kemungkaran, maksiat dan dosa, berbuat kezaliman, menyakiti orang tua, menelantarkan anak dan istrinya, atau menyakiti pasangan hidupnya, berpoya-poya dalam kehidupannya. Tapi 3 bulan sebelum kematiannya dia bertobat dengan taubatan nasuha. Dia berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah. Dia beribadah dengan sebenarnya ibadah sampai menjelang detik kematiannya dia dalam ketaatan dan keimanan. Itu jauh lebih bernilai dan bermakna dibanding dengan 65 tahun atau 70 tahun dia diberi kehidupan tetapi tidak dalam ketaatan dan keimanan ibadah kepada Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka itu jamaah sekalian, kesempatan yang Allah berikan ini kita maksimalkan. Gimana caranya? Sempatmu sebelum sempitmu, jadikan seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Jadikanlah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Jamaah tahu, sekiranya hari ini adalah hari terakhir kita, kira-kira mau nyantai-nyantai atau mau memaksimalkan dalam ketaatan ibadah dan amal soleh? Hanya orang-orang yang bodoh saja yang sudah tahu hari ini adalah hari terakhirnya tetapi dia tidak memaksimalkan melakukan kebaikan ibadah dan amal soleh. Ketika kamu diberi kemudahan, kelapangan rezeki atau dalam kekayaan sebelum kamu jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan. Tapi sekali lagi, tidak akan pernah kita akan mengalami kekurangan dan kemiskinan jika kita gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Ayo jamaah sekalian, harta itu terbagi menjadi 3. Yang dimakan akan jadi kotoran, yang dipakai akan usang, yang diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi penolong, penyelamat, menjadi syafaat kita baik di alam kubur sampai yaumil qiyamah nanti, di hari akhirat nanti. Harta itu terbagi menjadi 3 ya, milik Allah, milik kita, dan milik syaitan ya. Harta dikatakan milik Allah kalau kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah.